Satgas Yonif 133 YS bantu pulangkan satu keluarga yang hidup 2 tahun di hutan Maibrat. KM Sinabung disiapkan sebagai hotel terapung pada KTT ASEAN ke-42. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Kamis 4 Mei 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Yanis Wihyawari, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, pelaksanaan Musrembang RKPD Provinsi Papua Barat, pemerintah menetapkan 5 prioritas pembangunan di tahun 2024. Salah satunya ialah penurunan kemiskinan ekstrim di Papua Barat. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib melaksanakan program strategis nasional. Oleh karena itu, Forum Musrembang yang berlangsung saat ini merupakan tahapan penting dan strategis dalam penyusunan RKPD Provinsi Papua Barat tahun 2024 dan hendaknya telah berpedoman pada rencana pembangunan daerah tahun 2023-2026 mendatang. Musrembang kali ini bertemakan mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam sambutan Kepala Bapeda Provinsi Papua Barat, Melkias Verinusa mengatakan, Musrembang bertujuan menyelaraskan dan juga penajaman rancangan RKPD Provinsi Papua Barat tahun 2024, serta membangun komitmen bersama antara daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua Barat. Musrembang RKPD Provinsi Papua Barat tahun 2024 dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut. 1. Untuk penyelarasan, klarifikasi, penajaman, dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD Provinsi Papua Barat tahun 2024. Kedua, membangun komitmen bersama di antara stakeholder serta terbangunnya komunikasi yang efektif antar daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah kabupaten. Romawi 3 Dasar Musrembang RKPD Provinsi. Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpau dalam sambutannya mengatakan, terdapat 5 prioritas program pembangunan di Provinsi Papua Barat yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, yaitu peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung kualitas pelayanan publik, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas. Pembangunan tahun 2024 dengan prioritas yaitu yang pertama peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia, juga peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung kualitas pelayanan publik. Ketiga, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga berkelanjutan. 4, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim. Dan yang kelima, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas. Dengan menetapkan prioritas pembangunan yang tadi sudah saya sampaikan, pemerintah juga membuat perkiraan dan target yang realistis dalam RKPD Provinsi Papua Barat tahun 2023 dengan berpedoman pada RKPD Provinsi Papua Barat 2023-2026. Melalui forum-forum Musrembang RKPD di Provinsi Papua Barat dapat mewujudkan kualitas perencanaan yang semakin baik dan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Membuka Musrembang RKPD tahun 2024, Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau menegaskan peran posyandu di seluruh Papua Barat harus diaktifkan kembali agar dapat menekan stunting dan kemiskinan ekstrim di Provinsi Papua Barat. Hal tersebut disampaikan penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Paulus Waterpau pada acara pembukaan Musrembang RKPD tahun 2024 pemerintah Provinsi Papua Barat.
Hal ini ditegaskan bagi Provinsi Papua Barat karena sesuai dengan penilaian pemerintah pusat, angka stunting dan kemiskinan ekstrim masih sangat tinggi di Papua Barat, sehingga pemerintah Papua Barat harus konsen dalam menyelesaikan masalah tersebut. Paulus Waterpauw dalam sambutannya mengatakan, sesuai data yang dirilis tingkat nasional, di Papua Barat terdapat 4 kabupaten yang masih tinggi angka stunting, yaitu Kabupaten Pegunungan Arfak sebesar 11,4%, Kabupaten Manokwari sebesar 9,7%, Kabupaten Fakfak sebesar 3,00%, dan Kabupaten Kaimana sebesar 0,7%. Untuk itu, peran posyandu di setiap kabupaten kota harus dimaksimalkan kembali. 11,4%, Kabupaten Manokwari masih 9,7%, Kabupaten Fakfak masih 3%, dan Kabupaten Kaimana masih sebesar 0,7%. Jadi data yang dirilis, nanti mohon para bupati kita koreksi sama-sama apakah memang bagaimana data ini hasil kompilasi di tingkat nasional atau mungkin ada beberapa hal yang menjadi perubahan penanganan para bupati. Nanti kita bahas bersama dan kita laporkan kembali kepada pimpinan perusahaan. Untuk itu revitalisasi peran posyandu, pos pelayanan terpadu dalam percepatan penanganan kemiskinan ekstrim dan penurunan stunting ini perlu kita kebiar bersama, kita gebel bersama, kita maksimalkan peran posyandu ini. Ditambahkan, stunting dan kemiskinan ekstrim adalah hal utama yang harus diperhatikan semua elemen di daerah untuk bersama bersatu menyiapkan program yang dapat menangani stunting dan kemiskinan ekstrim di Provinsi Papua Barat. Saran untuk perangkat kampung dan kelurahan. Saya berharap para bupati dan perangkat Papeda yang hadir merancangkan ini dengan baik. Juga yang digerakkan di posyandu, nanti ibu-ibu PKK dan juga GOE membantu untuk membahas tentang ibu-ibu hamil. Bagaimana pergerakan kita bersama menangani mereka, juga bayi-bayi, baik bayi-bayi di bawah 2 tahun maupun 5 tahun maupun remaja, juga keluarga miskin ekstrim. Termasuk juga penganggaran untuk para kader posyandu, biaya-biaya untuk gizi itu juga bagian yang perlu dipikirkan dan direncanakan. Hal ini menjadi tantangan dan tugas bersama untuk memperbaiki capaian kinerja di beberapa sektor pembangunan di tahun 2024 di Provinsi Papua Barat. Diharapkan momen Musrenbang RKPD tahun 2024 terdapat adanya banyak masukan dan juga kesepakatan untuk mensejahterakan masyarakat di Provinsi Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti membantu proses pemulangan satu keluarga yang hidup selama 2 tahun di hutan akibat diteror kelompok kriminal bersenjata KKB di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Sebanyak 10 orang keluarga yang hidup selama 2 tahun di hutan akibat diteror oleh sekelompok kriminal bersenjata KKB di Maibrat berhasil dipulangkan oleh personil TNI Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti ke Kampung Bausa, Distrik Aifa Timur, Kabupaten Maibrat, Papua Barat pada Rabu 3 Mei 2023. Menurut keterangan warga, Adam Fatemte menjelaskan alasan mereka melarikan diri dan tinggal di hutan akibat diteror secara terus-menerus oleh oknum KKB pasca tragedi pembantaian Pos Ramil Kisor pada 2 September 2021 lalu. Proses pemulangan satu keluarga atas perintah dan Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti kepada Danpos Bausa beserta pemerintah Maibrat, mereka kemudian diangkut dengan truk Yonif 133 dengan pengawalan ketat personil TNI. Adam Fatemte sempat terharu dan menangis saat bertemu dengan keluarganya. Adam sempat menceritakan pasca tragedi Kisor, ia bersama keluarga pergi melarikan diri ke hutan, bertahan selama 2 tahun akibat teror KKB dengan tujuan untuk bergabung dengan KKB. Ia bersama keluarga memberanikan diri keluar dari hutan dan memilih pulang ke kampung halamannya karena ada kehadiran personil TNI Yonif 133 Yuda Sakti yang aktif membantu warga dan memberikan jaminan keamanan. Semua warga yang ada hari ini kita sampaikan terima kasih banyak karena antar kami dengan
Kemudian kita sama-sama sampai di rumah ini yang keadaan yang baik. Puji Tuhan, kita tidak membalas sesuatu yang berharga dan Tuhan yang membalas puji. Dan terima kasih banyak. Kita mengucap syukur untuk semua ini. Sementara itu, Komandan Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Letkol Infantri Andika Ganesakti mengatakan hadirnya pemerintah dan TNI untuk memberikan jaminan keamanan di Kabupaten Maibrat. Inilah sekarang situasi yang ada di sini. Jadi, Bapak, kita berusaha, ini rumah kita sama-sama, ini keluarga kita sama-sama. Jadi tidak ada unsur kita di sini. Mungkin dari dulu Bapak merasa kurang nyaman atau ada rasa takut. Tidak Bapak, kita keluarga, kita sama-sama. Kita dari awal mempunyai niat yang baik. Tidak ada niat kita untuk mengganggu apalagi masyarakat kita sendiri. Masyarakat yang notabene kita satu negara. Kita memang satu keluarga. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pencarian terhadap Wahyu korban tenggelam saat memancing beberapa waktu lalu di muara Sungai Masni, Kabupaten Manokwari masih belum membuahkan hasil. Untuk melanjutkan pencarian korban, waktu pencarian diperpanjang hingga 2 hari ke depan. Pencarian terhadap Wahyu, korban yang tenggelam saat memancing beberapa hari lalu di Muara Masni, Manokwari, telah memasuki hari ke-7 pada Rabu 3 Mei 2023 kemarin. Pencarian hari Rabu kemarin dari pagi hingga sore masih belum juga membuahkan hasil sehingga operasi diusulkan untuk tutup. Namun koordinasi dari keluarga korban meminta kepada tim SAR untuk memperpanjang waktu pencarian selama 2 hari ke depan hingga tanggal 5 Mei 2023. Melalui pers rilis, Kakansar Manokwari Iwayan Suyatna mengatakan keluarga korban sangat mengapresiasi keberadaan Basarnas dalam operasi ini yang terus semangat membantu masyarakat dan keluarga korban. Kakansar juga menambahkan, keluarga korban meminta pencarian terhadap Wahyu ini dilanjutkan selama 2 hari ke depan. Setelah keluarga dan perangkat desa setempat sepakat untuk meminta kepada Basarnas dan bahkan mereka menyurat kepada kantor pencarian dan pertolongan Manokwari. Kakansar juga menyebutkan selama 7 hari pencarian, tim SAR berhasil menemukan barang-barang korban seperti topi dan celana sebagai dasar operasi dilanjutkan 2 hari ke depan. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK tahun 2023, tim penggerak PKK Kabupaten Manokwari gelar Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman atau B2SA bagi TP PKK tingkat distrik. Rabu 3 Mei 2023 kemarin, tim penggerak PKK Kabupaten Manokwari gelar Lomba Cipta Menu B2SA atau Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman berbahan pangan lokal. Lomba yang berlangsung sehari untuk PKK tingkat distrik ini diikuti oleh tim penggerak PKK distrik Manokwari Barat, Manokwari Timur, Manokwari Selatan, dan Tanah Rubuh. Dengan 3 orang juri, yakni ahli gizi dari Puskesmas Sanggeng, perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten Manokwari, dan eksekutif chef Astoniu Hotel Manokwari. Ketua tim penggerak PKK, Nyonya Febelina Indo, dalam arahannya mengatakan, dalam lomba ini ada beberapa kriteria yang dinilai oleh tim juri, sehingga diharapkan ke depannya dapat lahir ide-ide kreatif dari tim penggerak PKK. Selain itu, Lomba Cipta Menu B2SA dilakukan karena tingginya angka stunting di Manokwari, sehingga diharapkan adanya penerapan baru di dalam keluarga. Sesuai dengan judulnya, yaitu Cipta Menu B2SA berbasis pangan lokal. Jadi ada kriteria-kriteria yang akan dinilai terkait dengan bahan-bahannya dan juga kreativitas dari ibu-ibu, cita rasanya, sehingga nanti hasilnya seperti apa. Itulah hasil dari penilaian juri-juri kita. Diharapkan dapat terima dengan sukacita. Ke depan akan ada lagi ide-ide kreatif yang dapat dituangkan dalam menyajikan menu-menu berbasis pangan lokal. Yang berikut, kenapa lomba ini dilaksanakan? Karena tingginya angka stunting di Kabupaten Manokwari diharapkan. Kenapa dilibatkan ketua-ketua tim penggerak PKK? Sehingga diharapkan kegiatan seperti ini dapat ditindaklanjuti kepada kelurahan ataupun kampung yang ada di wilayah ibu-ibu ketua tim penggerak PKK distrik.
Sementara itu, Ketua Tim Juri Nixon Karubaba mengatakan, dalam penilaian, tim juri juga menilai mulai dari resep sampai dengan penyajian menu, mulai dari makan pagi, makan siang, dan makan malam. Melalui lomba ini, peserta diminta untuk mengetahui cara mengolah sumber pangan lokal sebagai menu yang beragam, bergizi seimbang, dan aman dikonsumsi oleh keluarga. Kita bagi dua ya. Penilaian pertama itu resep dan display penyajian. Yang tadi kita baru laksanakan adalah display. Kita berikan penilaian terhadap apa yang disajikan penyajian. Sementara resep, untuk resep itu kita nilai 30% dari total nilai. Jadi resep itu kita nilai 30% dan penyajian yang baru saja kita lakukan itu 70%. Jadi totalnya 100%. Nah, untuk resep juga nanti kita bagi lagi. Kita lihat resep makan pagi, makan siang, dan makan malam. Salah satunya lewat lomba menu ini, kita tingkatkan bagaimana kita mengetahui cara meramu, mengolah, memanfaatkan sumber bahan pangan lokal kita, membuat menu yang beragam, bergizi seimbang, dan aman. Lomba yang sama akan dilakukan untuk tim penggerak PKK tingkat distrik Sedataran Wapramasi pada Sabtu mendatang. Sebelumnya telah dilakukan sosialisasi kepada anggota dan tim penggerak PKK tingkat distrik se-Kabupaten Manokwari tentang menu B2SA berbahan pangan lokal. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan KTT ASEAN ke-42 yang akan digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Mei 2023 ini, PT Pelni Persero menyiapkan kapal KM Sinabung sebagai akomodasi terapung dalam mendukung penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. KM Sinabung akan disiapkan selama gelaran konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo mulai tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023 mendatang. Kapal laut berukuran besar milik PT Pelni ini akan menjadi fasilitas akomodasi atau tempat menginap bagi wartawan media asing KTT ASEAN 2023. Kapten KM Sinabung Romi Ice kepada TVRI Papua Barat belum lama ini mengatakan kapal Sinabung direncanakan tiba di Surabaya pada tanggal 5 Mei 2023 untuk mengisi bahan bakar. Setelah itu kapal akan bertolak menuju Labuan Bajo hingga tanggal 11 Mei 2023. Direncanakan kapal milik PT Pelni ini baru akan berlayar normal kembali yaitu pada tanggal 12 untuk melayani penumpang mulai dari Surabaya hingga Jayapura, Papua. Event KTT ASEAN yang berada di Labuan Bajo direncanakan kapal tiba di Surabaya tanggal 5 jam 1 pagi. Baru selesai kita bunker, isi bahan bakar, baru kita menuju Labuan Bajo. Di sana kita stay sampai sekitar tanggal 12 ya. 12 baru jalan dari Labuan Bajo untuk melayani rute yang normal. Nah, dari Labuan Bajo langsung ke Surabaya sampai ikut rutenya sampai Jayapura PP. Kemungkinan di sana baru ada kali dari Makassar. Kapten Romi menambahkan, KM Sinabung juga sudah sering ditugaskan di sel Morotai, Komodo, dan Mandalika sebagai hotel terapung bagi para tamu dari luar negeri maupun dalam negeri. Adapun fasilitas yang disiapkan KM Sinabung yaitu kamar kelas 1, kamar kelas 2, kamar kelas 3 wisata, restoran, dan juga fasilitas lainnya seperti home theater. Karena kita akan dijadikan fasilitas hotel ya, fasilitas hotel terapung yang dimana kita Pelni terutama sudah sering ditugaskan seperti di sel-sel yang ada di event Indonesia. Di sel Morotai, sel Komodo, itu biasanya kapal Pelni digunakan sebagai hotel terapung. Terakhir kali kita dipakai di Mandalika, untuk menjadi hotel terapung dan antusiasnya lumayan bagus ya. Banyak yang terisi juga tempatnya. Ya mungkin juga nanti kita juga
digunakan seperti itu. Cuman untuk pastinya berapa yang ikut kita belum dapat beritanya. Natalindo Karewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, sebagai salah satu syarat kelulusan tingkat sekolah menengah pertama, guna melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA, sebanyak 53 siswa kelas 9 SMP Advent sejak Rabu kemarin mengikuti ujian sekolah berbasis komputer. Ujian sekolah kini menjadi salah satu syarat bagi siswa yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Oleh karena itu, 53 siswa kelas 9 SMP Advent Manokwari sejak Rabu 3 Mei 2023 kemarin mengikuti ujian sekolah. Di SMP Advent sendiri, ujian berlangsung secara USBK atau ujian sekolah berbasis komputer. Kepala Sekolah SMP Advent Kamis pagi kepada TVRI Papua Barat mengatakan, ujian yang telah berlangsung sejak Rabu kemarin diikuti oleh seluruh siswa yang terdaftar, yakni 53 orang siswa. Saat ini kami di SMP Advent sementara melaksanakan ujian sekolah untuk tahun ajaran 2022 tahun 2023 dan ujian dimulai pada kemarin hari tanggal 3 Mei dan berakhir pada tanggal 9 Mei 2023. Kemudian siswa yang saat ini mengikuti ujian yang terdaftar ada 53 siswa dan mereka sementara melaksanakan, dan ini hari kedua untuk 2 mata pelajaran dan mereka sedang mengikuti semuanya. Dan adapun ujian ini dilaksanakan untuk mengevaluasi para peserta didik kita. Salah satu syarat untuk kelulusan mereka untuk ke jenjang berikutnya yaitu SMA. Lebih lanjut dikatakan, selama ujian sekolah berbasis komputer berlangsung, seluruh siswa difasilitasi dengan komputer dan juga laptop yang tersedia di sekolah atas bantuan pemerintah Kabupaten Manokwari. Franky juga berharap ke depannya dengan sistem pendidikan yang semakin maju, pemerintah daerah terus memberikan perhatian pada bidang pendidikan. Sekarang ini kita menggunakan komputer. Kemudian para siswa didik mereka semua menggunakan, jadi dari 52 siswa ini semua terpenuhi. Semua menggunakan komputer yang dibantu oleh pemerintah Manokwari. Ya, harapan kami ke depan supaya ini tetap dipertahankan, karena untuk menghadapi era ke depan ini semuanya para siswa dituntut supaya bisa mengetahui teknologi. Jadi ke depan lagi harus lebih maju dari apa yang ada sekarang ini. SMP Advent Manokwari sendiri memiliki standar kelulusan yakni dengan nilai 70. Tahun ini standarnya masih sama dengan tahun 2022 lalu dan diharapkan hasil ujian dari siswa dapat melampaui standar tersebut. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Kamis 4 Mei 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yanes Wihyawari undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.